Pemirsa, demo sudah terjadi sampai hari keempat per hari ini sejak 28 Agustus dan benar aspirasi kita didengar. Ada beberapa anggota DPR dinonaktifkan meskipun itu bukan solusi yang kita inginkan. Tentu kita mau perombakan masif bukan hanya sekedar menghilangkan 1-2 orang aja di hadapan masyarakat. Tapi dampak lain yang juga terjadi adalah kegiatan ekonomi kita menjadi terganggu. Masyarakat nggak bisa kerja, transportasi umum rusak, UMKM sepi dan nggak bisa berdagang. Wah, jangan sampai aksi kayak gini berbalik ke rakyat lagi yang rugi. Coba ya, saya akan coba ceritakan lebih lengkap dalam ada demo besar-besaran dunia usaha dipertaruhkan. Kalau ngomongin kerja dari rumah, sayangnya kita enggak ya. Kita lagi live ini pemirsa. Masuk ke slide berikutnya. Sejumlah warga mengaku merasa takut untuk bisa keluar rumah di tengah gelombang demo berujung ricuh yang belum usai di wilayah Jakarta dalam beberapa hari belakangan. Beberapa warga yang mengaku menyampaikan aspirasi melalui demo tetap menyayangkan adanya aksi perusakan di akhir. Akhirnya kemarin saat CFD ataupun Car Free Day jadi lebih sepi. Walaupun Pak Pramono Anung ini berusaha menunjukkan bahwa CFD baik-baik aja kok. Tapi dapat dipahami ya kalau warga ya pasti masih khawatir. Ada juga pekerja yang diminta bekerja di rumah pada hari Jumat lalu dan datang ke CFD Sudirman Tamrin Minggu kemarin. Tapi penampakan berbeda ia dapati. Tidak banyak lagi pedagang yang berada di sekitaran CFD. Dan dari kedua hal ini bisa kita lihat bahwa UMKM terdampak dan kegiatan sosial kita juga terimbas. Coba bayangkan kalau misalkan demonya nggak anarkis, silahkan marah tapi tidak merusak, tidak ada penyusup, pasti kegiatan bisa berjalan normal. Kalau kayak gini sebenarnya masyarakat juga yang dirugikan loh. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ada imbauan dari Disnaker Transgi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi begitu ya, untuk perusahaan bisa menerapkan WFH. Dan tentunya ini tidak berlaku di saya ya, karena kembali lagi tadi saya lagi live. Isinya adalah yang pertama, melaksanakan pekerjaan dari rumah bagi perusahaan yang lokasinya terdampak aksi unjuk rasa. Lalu yang kedua, bagi perusahaan dengan layanan 24 jam atau yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, WFH dapat dilakukan secara kombinasi dengan work from office juga. Jadi nggak semuanya WFH dalam satu perusahaan. Lalu yang ketiga adalah melaporkan pelaksanaan kebijakan WFH melalui tautan resmi ada di laporan WFH strip aksi. Nah, imbauan ini sifatnya memang menyesuaikan kondisi di lapangan. Kami sudah menginformasikan kepada perusahaan melalui Apindo menurut dari Disnaker Transgi ini dan juga sudah melaporkan kepada minta kerjasama kepada Kadin dan juga mediator hubungan industrial ataupun industrial. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan pemberitahuan terkait PJJ bagi siswa atau pelajaran jarak jauh bagi siswa di kawasan demonstrasi. Pengumuman bagi satuan pendidikan itu mulai berlaku hari ini dan beberapa yang saya dengar juga berlaku sampai dengan hari Kamis. Karena memang hari Jumat itu adalah tanggal merah. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Demo ini akhirnya mulai berdampak ke dunia usaha. Saya banyak teman nih yang bekerja di sektor non formal dan mereka bilang mau nggak mau banyak acara yang di-cancel karena kekhawatiran akan aksi yang berlanjut. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bapak Haryadi Sukamdhani juga mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta berdampak pada pembatalan reservasi di sejumlah hotel dan juga restoran khususnya di kawasan pusat kota. Menurutnya pembatalan reservasi terjadi bukan hanya karena kekhawatiran akan keamanan melainkan juga akibat akses menuju lokasi yang sulit akibat kemacetan. Ia menambahkan dampak terbesar dirasakan di sektor restoran yang sangat sensitif terhadap kondisi eksternal. Saat ini PHRI belum bisa memastikan besaran kerugian akibat kerusuhan, mengingat peristiwa baru berlangsung di penghujung pekan lalu dan masih berpotensi berlanjut hingga pekan ini. Hingga kini asosiasi masih aktif menghimpun data dari berbagai daerah. Pihaknya juga menilai jika situasi tidak segera diredam, gelombang pembatalan acara bisa semakin besar. Imbauan WFA dan WFA di kota-kota besar begitu ya berpotensi berlanjut dapat memberikan dampak besar ke okupansi hotel dan perputaran bisnis restoran. Maka dari itu Maulana juga menilai pemerintah perlu memberi solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Karena menurutnya tanggapan normatif di media tidaklah cukup. Pemerintah perlu benar-benar hadir dan mengevaluasi tuntutan masyarakat. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi juga buka suara merespon kondisi di Jakarta. Menurut Diana, pengusaha khawatir aksi massa tersebut berlarut-larut hingga membuat roda ekonomi berhenti.
Bayang-bayang peristiwa kerusuhan Mei 1998 pun kembali muncul dan dikhawatirkan terulang kembali. Sebagai informasi ya, kerusuhan Mei 1998 diwarnai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang membuat banyak toko dan pusat perdagangan hancur. Peristiwa itu ikut memperdalam krisis ekonomi kala itu dan meninggalkan trauma mendalam bagi dunia usaha di Indonesia. Menurut Diana, jika aksi massa terus-menerus terjadi, maka roda perekonomian pasti terganggu. Oleh karena itu, ia berharap demonstrasi ke depannya bisa dilakukan dengan damai. Namun, jika berujung menjadi aksi massa rusuh dan berlarut-larut, maka dampak ekonominya akan meluas ke skala nasional. Singkat saja ya, kira-kira apa sih yang terjadi pada tahun 98 itu yang dilihat mengkhawatirkan? Yang pertama, mulai dari kebangkrutan perusahaan. Krisis moneter menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok, sehingga perusahaan yang bergantung pada impor dan memiliki utang luar negeri tidak mampu membayarnya dan akhirnya gulung tikar. Tapi kalau kita lihat dari hari ini, tidak ada terjadi perubahan signifikan di rupiah dan juga IHSG, walaupun IHSG di pembukaan pasar hari ini sangat terkoreksi dalam. Yang kedua adalah inflasi dan juga kenaikan harga. Depresiasi rupiah membuat harga barang-barang impor dan bahan baku naik drastis, serta inflasi yang tinggi sehingga masyarakat kehilangan daya beli dan resah yang pada gilirannya memicu protes. Yang ketiga adalah krisis perbankan. Banyak bank mengalami masalah dan tidak mampu membayar utang mereka sehingga pemerintah terpaksa melakukan penggabungan atau menutup beberapa bank, dan itu adalah gambaran kekhawatiran yang terjadi pada 98. Selanjutnya adalah pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan telah melakukan koordinasi dengan dunia usaha untuk mengatasi dampak demo yang terjadi 2 hari ke belakang. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan ia memastikan masyarakat tidak perlu panik dengan situasi saat ini. Produk kebutuhan di retail hingga pasar rakyat tersedia dan juga aman. Jadi ya pemirsa, kesimpulannya adalah nggak ada yang bisa meredam kemarahan rakyat selain perwakilan itu menemui rakyat. Toh udah dicontohin sebenarnya sama pemimpin di wilayah Jogja yang mau menemui massa di jalan. Tapi bagi demonstran juga harus cerdas. Sudah merasa dirugikan negara, jangan merugikan diri sendiri lagi. Jadi diharapkan jangan sampai ada perusakan transportasi umum, fasilitas umum, karena sedikit banyak pasti akan berdampak ke kita semua sebagai masyarakat. Demikian pemirsa, demo besar pekan lalu bukan hanya soal politik tapi juga memukul sektor retail dan pusat belanja.